lagi kami dari tim Corporate Communication mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir ya ke acara tahunan kami Sinarmas Land Property Outlook 2025. Pergi memancing sampai ke teluk, berburu baronang dan kakap merah. Selamat datang di Sinarmas Land Property Outlook. Bahas tren properti tumbuh bergairah. Sinarmas Land sebagai salah satu pengembang properti terdepan di tanah air mengadakan acara Sinarmas Land Property Outlook 2025 bertajuk Real Estate Resilience in the Age of Dynamic Markets. Digelar pada Kamis 6 Maret 2025 di Green Office Park BSD City Tangerang. Acara yang dikemas dalam format talk show ini bertujuan untuk berbagi insight mengenai peluang properti berdasarkan hasil kinerja perusahaan di tahun 2024, sekaligus menjelaskan target penjualan di tahun 2025. Acara yang dihadiri oleh puluhan jurnalis baik media lokal maupun nasional ini berlangsung secara interaktif dengan sejumlah pembicara kompeten di sektor properti. Ini merupakan portfolio kita masih memiliki lahan di beberapa kota besar di Indonesia. Yang terbesar memang di Greater Jakarta area karena sumber perputaran uangnya terbesar adalah di Jabodetabek, makanya kita memiliki proyek yang banyak di Jakarta. Ya. Kemudian yang berikutnya yang terbesar juga ada di Surabaya, kemudian Balikpapan, dekat IKN ya, dan juga kita memiliki land bank yang lain seperti di Makassar, kemudian di Palembang. Mungkin 2024 kemarin kita sudah umumkan bahwa kita mencapai 9,7 triliun rupiah dari target 9,5 ya 102%. Saya rasa ini salah satu pencapaian yang kita bisa syukuri. Tentunya ini kerja keras dari tim manajemen. Ya, untuk tahun 2025 ini kita memberanikan diri untuk mentargetkan 10 triliun. Ya. PT BSD ini adalah listed company yang sudah listed sejak tahun 2008 yang lalu ya. Dan kita merupakan salah satu listed company yang dengan market cap yang terbesar, salah satu ya. Ada yang lain. Kemudian kita juga sudah beberapa kali menerbitkan bond baik IDR maupun US dollars. Kemarin itu juga sudah dilunasi untuk yang USD-nya. Jadi kita sudah dari resiko currency-nya, boleh bilang kita udah nggak ada lagi ya, nggak ada utang dolar lagi. Ya. Tepuk tangan. Nah, sementara ada beberapa sektor yang sudah masuk ke fase akselerasi. Yang pertama adalah data center. Nah, Sinarmas punya Greenland ya, GIIC yang jualannya selalu terdepan sih memang kalau saya lihat. Itu bukan bagus-bagusin tapi nyatanya seperti itu. Kita selalu pantau itu penjualan kawasan industri yang paling leading memang sejauh ini adalah GIIC karena memang lokasinya masih daerah Bekasi, kemudian stoknya juga yang paling banyak di antara yang lain gitu. Jadi memang dia bergerak terus dan juga sudah menjadi komunitas dari data center. Makanya kita lihat data center itu sudah mulai bergerak, industri secara umum juga udah mulai menuju akselerasi. Ya, kita melihat selalu optimis ya untuk melihat tahun 2025 di tengah segala macam tantangan global ya kan, inflasi tadi perang dagang ya, tentu itu setiap tahun yang menjadi tantangan dan juga kita harus mencari strategi yang tepat bagaimana ya untuk mengatasi, untuk menghadapi ya. Nah, tentunya kita tetap konsisten dan kita percaya juga bahwa domestik ekonomi Indonesia itu cukup fundamental, cukup kuat, dan juga kita punya middle class juga kontribusinya cukup besar. Itu middle class kita 85% itu kontribusinya untuk ekonomi Indonesia. Jadi saya rasa itu adalah bantalan yang kuat untuk ekonomi Indonesia dan juga tentunya akan berkontribusi untuk penjualan properti. Sebenarnya strategi marketing itu kita nggak pernah statik ya, selalu dinamis karena kan pasti ngelihat sama perubahan. Karena kalau kita lihat sekarang konsumen itu behaviornya berubah. Terus kemudian gimana caranya kita menyesuaikan dengan behaviornya konsumen. Seperti contohnya sekarang memang kebanyakan
mungkin generasi yang lebih muda yang sekarang mungkin milenial dan Z lah ya, yang memang sekarang jadi yang main customer lah ya gitu, main customer. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin younger generation, different generation itu kan sebenarnya different behavior. Dan dimana di sana kalau different behavior itu preferensinya juga berubah gitu kan. Preferensinya bukan cuman milenial, tapi mungkin karena perubahan zaman juga preferensinya juga berubah. Salah satunya ya mungkin tadi udah dijelaskan juga sama Pak Hermawan dan Pak Heri, itu adalah ketika kita memasarkan, ketika generasi yang sekarang itu lebih prefer ke green living. Mereka maunya ngomongnya peningkatan kualitas hidup gitu kan, dimana peningkatan kualitas hidup salah satunya itu didukung oleh green living gitu kan, salah satunya didukung oleh green living. Dan seperti yang kita lihat dimanapun development kita, Sinar Maslen itu komitmen terhadap itu gitu kan, termasuk kawasannya hijau, terus termasuk perumahannya, lingkungannya, klasternya itu dibuat menjadi lebih hijau, dan itu yang kita tawarkan ke konsumen, dan yang itu yang kita komunikasikan juga ke konsumen.